Lagi di LC, Ada, Pak. Pak. Oh, Ustadznya udah datang mungkin, Pak. udah. Ini lagi join. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustadz. Oh, ini dia. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah, Ustadz. Bisa dimulai, Pak Pram? Ya. Fadal, silakan, Iya. silakan. Iya. MC siapa? Monggo, Mulai, Mbak. Ustadz ya? Iya. Baik, Mbak Riris silakan, Mbak Riris. Makasih. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yanduyanto selaku Kepala Kantor Cabang, yang kami hormati Bapak Ustadz Nur Rahman Abu Hana, yang kami hormati Ibu-Ibu IIK BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cimone, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Bidang, dan seluruh rekan-rekan BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cimone dan Pasar Kemis. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang memberi kita kesehatan dan sukacita sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan pembinaan rohani pada sore hari ini yang bertemakan kurban sebagai sarana peningkatan keimanan serta momentum dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Selanjutnya langsung saja dipersilahkan kepada Bapak Yanduyanto untuk membuka kegiatan pada sore hari ini, Pak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Riris selaku host atau pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam sebuah forum yang insya Allah dirahmati Allah. Kemudian salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, juga orang-orang yang setia mengikutinya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam salah satu golongannya. Yang terhormat Bapak Ustadz Nur Rahman, yang terhormat juga Bapak Ibu Kepala Bidang dan Kepala KCP yang hadir, dan seluruh staf penata insan BPJS Ketenagakerjaan, kantor cabang Tangerang Cimone dan kantor cabang pembantu, kantor cabang perintis Pasar Kemis. Juga tidak lupa ibu-ibu IIK, Ikatan Istri Karyawan yang hadir, yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, menyikapi kondisi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sampai saat ini, ya, juga diikuti oleh gelombang PHK yang terjadi di lingkungan kerja kami, Pak Ustadz. Jadi sampai saat ini sudah mencapai sekitar 14.000 yang PHK di wilayah Cimone saja. Itu belum kantor cabang yang lainnya. Mungkin secara nasional kemarin angkanya sudah mencapai sampai dengan 10 juta ya. Ini juga mengakibatkan pola kerja kita jadi tidak bisa harus banyak melakukan perubahan-perubahan, harus banyak melakukan adaptasi ya. Kami pernah satu waktu bekerja itu di rumah karena kondisi pandemi seperti ini ya. Tapi karena kebutuhan tenaga kerja dan juga komitmen kami Pak untuk melayani tenaga kerja dengan sebaik mungkin, maka kami diputuskan bahwa kami masuk semua Pak, karena untuk melayani
pemenuhan pelayanan kepada tenaga kerja yang membutuhkan pelayanan kami. Sebenarnya di sisi kami juga tidak kurang banyak permasalahan yang timbul saat di saat kondisi seperti ini. Ada rekan-rekan kami nih yang sampai dengan saat ini sudah sampai 5 bulan belum bisa ketemu dengan keluarganya. Karena tidak bisa pulang karena jauh itu ya. Bahkan ada satu kasus juga seorang teman kami tidak bisa menengok anaknya pada saat kelahiran. Jadi sampai saat ini dia belum bisa ketemu dengan anaknya. Karena kondisi yang sangat sangat sulit seperti ini ya. Tapi walaupun demikian, ini tidak menyurutkan niat kami untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada peserta dalam hal ini tenaga kerja, khususnya di wilayah Kota Tangerang. Tidak juga menyurutkan niat kita untuk saling bersilaturahmi. Maka pada kesempatan sore hari ini kita melakukan kegiatan pembinaan rohani. Momentumnya adalah Hari Raya Idul Adha Sebenarnya kami setiap bulan rutin melakukan kegiatan yasinan Pak Pram yasinan. Mungkin nanti bisa kita kemas dalam sebuah kegiatan lain yang lebih baik lagi. Kegiatan hari ini kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi Teknologi yaitu teknologi menggunakan aplikasi Zoom Sebagaimana mungkin rekan-rekan tahu kalau teknologi ini ibarat sebuah pedang tajam itu tergantung siapa yang menggunakannya Kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka akan berakhir dengan tidak baik Kalau digunakan untuk hal-hal baik insya Allah ini juga akan berakhir baik. Maka kita coba menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang insya Allah baik Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman tetap semangat untuk menjalani tugas kita masing-masing. Ini sebuah komitmen yang sudah kita sepakati bahwa kita akan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pekerja yang membutuhkan pelayanan kita semua. Demikian dari saya. Nanti teman-teman pada saat mendengar ceramah mungkin bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada kesempatan ini momentumnya tepat untuk mengajukan pertanyaan karena ada yang sangat layak untuk ditanya. Itu dari saya. Tidak banyak lagi yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Yan atas pembukaannya dan juga arahannya. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ardi, yaitu surat Al-Hajj ayat 34 sampai dengan 37. Kepada Bapak Ardi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Shadaqallahul Adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur.
Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat Al-Hajj ayat 34 sampai ayat 37. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ardi. Selanjutnya, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah. Dimohon kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan untuk mematikan volumenya atau meng-unmute sampai nanti tausiah selesai, dan nanti akan diadakan sesi pertanyaan. Jika Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, silakan nanti untuk menghidupkan video dan juga menghidupkan volumenya kembali pada saat tausiah selesai. Langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ustadz Nur Rahman Abuhana untuk memberikan tausiah dengan tema Kurban sebagai sarana peningkatan keimanan serta momentum dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja selama kurang lebih 30 menit. Dipersilahkan kepada Bapak Ustadz Nur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Ikhwani wa fatillah, Bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian, Bapak Ian dan tentu saja yang lainnya yang tidak saya kenal satu persatu jadi belum disebut namanya, mohon maaf ya. Insyaallah mudah-mudahan bukan pertemuan pertama dan pertemuan terakhir ya, insyaallah ya. Ini pemula dan mudah-mudahan bisa lanjut, sehingga insyaallah bisa lebih mengenal, lebih dekat. Ya. Alhamdulillah, Allah karuniakan pada kita pada hari ini kesehatan dan umur panjang. Dengan sehat dan umur panjang itu pula Allah SWT memberikan kesempatan pada kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Semoga semua yang hadir pada hari ini mengikuti acara ini termasuk kelompok orang-orang yang bertakwa insyaallah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah. Bukan hanya sekedar mengaku Islam, tapi ketika mereka menyatakan keislamannya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah. Ya. Loyal untuk menghidupkan sunnahnya, loyal untuk menegakkan syariatnya, dan loyal pula untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwanya. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tidak cukup hanya sekedar identitas. Ya. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah pada kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke kajian, ya, karena ini adalah perdana saya bertemu dengan Bapak Ibu, saya perkenalkan nama saya dulu, ya. Mungkin kalau namanya doang namanya aja udah pada tahu ya. Tapi saya perjelas kembali, nama saya Nur Rahman Abuhana, dilahirkan di Jakarta 22 Juni 71 ya. Dan alhamdulillah sekarang memiliki 1 istri dan 8 anak ya. Itu file tahun lalu, jadi masih 7 anak di slide-nya ya. Masya Allah. 3 wanita dan 5 laki-laki. Sekarang tinggal di Jalan Adil 2 nomor 40 Lubang Buaya Jakarta Timur. Insyaallah ya. Aktivitasnya banyak ya. Sebagai pengurus pusat LPPD Khairul Ummah, konsultan zakat, juga ketua Yayasan Lazim Jakarta, relawan Komite Nasional Terhadap Palestina, juga yang lainnya ya, trainer, motivator, mubalik dan berbagai macam aktivitas yang lain. Karena
Kita berharap semua waktu hidup kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Waktu ini betul-betul kita manfaatkan sehingga tidak ada istilah waktu untuk banyak istirahat. Banyak bekerja. Karena bagaimanapun bekerja itu bagian daripada ibadah yang nilainya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ke kajian, saya mengajak Bapak Ibu untuk baca doa ini sama-sama ya. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa dari Rasulullah SAW ya. Nabi mohon kepada Allah 4 perlindungan. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu ini merupakan awal dari perintah Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Dan ilmu ini pula sebagai syarat diterimanya amal ibadah kita. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Bahkan dalam sebuah kaidah fikih disebutkan la ibadatan qabla ilmu. Kalau nggak ada ibadah, tidak ada ibadah sebelum adanya ilmu. Ilmu ini sangat penting sekali. Tapi banyak orang yang memiliki ilmu yang ilmunya tidak manfaat. Ya, merasa dirinya lebih benar, merasa dirinya lebih hebat, sehingga kelompok lain tidak dianggap sebagai jamaahnya. Masya Allah, luar biasa. Ada kelompok yang tidak mau sholat kalau bukan di masjidnya, ya, nggak mau ngaji kalau bukan ustadznya. Nah, itu bahaya. Merasa dirinya lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Nah, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau ilmu yang bermanfaat, insya Allah dia rasakan bagaimana manfaatnya dia dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kehidupan di perusahaan, di kantor, dimanapun dia berada, manfaatnya dirasakan. Ya. Tidak merasa dirinya lebih benar daripada yang lain. Kemudian berikutnya wa qalbin la yakhsha, kita beri kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian wa du'ain la yusma, kita beri kepada Allah dari doa yang enggak didengar. Karena doa pun bisa tidak didengar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Sampai Nabi pernah menegur seseorang yang sedang berdoa di hadapan Ka'bah, begitu kan? Bagaimana kata Rasulullah, doanya akan didengar. Sedangkan si fulan ini datang menghadap Allah dengan baju yang haram. Begitu ya. Dengan pakaian yang haram, dengan makanan yang haram. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan minuman yang haram atau kita mendapatkan dengan cara yang haram, maka doa-doa kita tidak akan didengar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus betul-betul selektif dalam mencari nafkah, mencari rizki. Tidak asal ambil, tidak asal cara, begitu ya. Karena itu Allah SWT mengingatkan kepada kita, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Makan dan minumlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian yang halal, yang pertama. Yang halal, bukan yang haram. Ya. Bahkan kalau ada yang subhat sekalipun ditinggalkan. Kenapa? Karena subhat itu bisa mendekati haram. Begitu. Kemudian berikutnya thayyiban, dan dia juga baik. Ya, bukan hanya halal tapi juga efek baiknya dirasakan dalam kehidupan. Kalau dia punya penyakit hipertensi, maka sangat tidak dibenarkan kalau dia makan berlebihan, misalkan daging kambing seperti besok Idul Kurban ya, Masya Allah, jangan, nggak boleh ya. Kalau kita hipertensi, darah tinggi, berarti kita batasi makannya, jangan sampai berlebihan. Kemudian berikutnya adalah wa nafsin latasbah, kita beri kepada Allah dari nafsu yang tidak kenyang. Alhamdulillah kita bisa mengawali taklim ini. Masya Allah, sekian lama mungkin nggak jalan taklimnya. Kita mengawali, kita ingin memulai ngaji ini betul-betul bukan hanya saat ini, kalau bisa continue. Begitu. Kenapa? Karena ini namanya ngaji, menuntut ilmu agama itu nggak ada dibatasi waktu. Ya Bapak Ibu ya, tidak seperti sekolah. S1 selesai, lanjut S2, S2 selesai, lanjut S3, S3 selesai, S berapa lagi? Ya. Nggak ada ya. Ya. Cukup sampai S3 kalau sekolah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau menuntut ilmu agama, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Nggak ada berhentinya gitu. Nah ini penting buat kita. Maka kita meluangkan waktu di waktu sore ini, di waktu hari Jumat sore ini, Masya Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kita mengalahkan hawa nafsu kita untuk berinteraksi, untuk pulang ke rumah, misalkan yang pulang di rumah. Yang di rumah kita ingin mau nonton TV atau mau main yang lainnya, olahraga dan sebagainya. Orang banyak fokus di fisik ya. Belakangan ini juga banyak orang yang fokus di fisik.
Ya, karena memang dampak dari pandemik COVID-19 ini juga berkaitan dengan fisik, sehingga orang-orang itu ya takutnya berlebihan kepada penyakit ini. Ya, Masya Allah. Padahal Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh takut berlebihan kepada siapapun kecuali kita takut pada Allah. Walaupun ya kita suruh menghindar dari orang yang punya penyakit berbahaya, apalagi penyakitnya menular seperti virus corona ini ya. Kita harus menghindar. Kata Nabi, kalau Anda bertemu dengan orang yang punya penyakit menular, maka berlarilah kalian seperti larinya kalian dikejar singa, kan begitu. Ya, kita menghindari itu betul. Sehingga para ulama di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, melakukan fatwa memperlakukan yang namanya social distancing atau physical distancing. Karena ini juga sudah ada. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita bertemu dengan orang yang punya penyakit menular, paling tidak jaraknya 1 tombak, begitu. 1 tombak itu sekitar 1,5 meter atau 2 meter ya, gitu, panjangnya segitu itu. Kalau di masjid kan cuma 1 meter, mungkin 1,5 meter ya. Ya nggak apa-apa lah, intinya menjaga jarak gitu ya. Baik, hafizallah. Jangan sampai kita ya, diperalat, didominasi oleh syahwat kita. Kita harus mengatur ini, gitu ya. Wa nafsin kepada Allah, dan nafsu yang tidak pernah kenyang ya. Kalau kita mengikuti hawa nafsu nggak ada kenyang-kenyang, dunia ini nggak ada habis-habisnya. Baik, waqillah yang akan kita bahas berkaitan dengan kurban ya. Kurban yang berkaitan dengan ketakwaan, kurban berkaitan dengan keimanan, kurban juga bahkan berkaitan dengan produktivitas. Pasti gitu ya. Karena setiap amal ibadah ini ada hubungannya dengan kehidupan. Gitu ya. Termasuk sholat juga ada hubungannya dengan kehidupan. Ya, semua amal ibadah sifatnya ritual kaitannya dengan non ritual. Benarkan orang soleh secara pribadi, secara ritual, dia tidak soleh secara sosial, nggak benar soleh itu ya. Teman-teman, ini ayat yang akan kita bahas ke depan ya. Waktu yang tinggal sedikit lagi, Masya Allah nggak lama ya, kurang lebih setengah jam. Nah, akan kita bahas berkaitan dengan kurban. Kita bisa lihat dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3 ya. Baik, kita akan baca sama-sama saja ya. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Secara terjemah umum ya, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Bapak Ibu, ya Allah berikan nikmat pada kita begitu banyak ya. Banyak benar, dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan dari usia 0 sampai usia sekarang, Masya Allah. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah pasti sangat sulit ya menghitungnya. Begitupun Nabi. Nabi juga dikatakan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar. Padahal beliau lahir dalam kondisi yatim ya. Nggak ada bapaknya. Tapi Allah katakan, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak ya Muhammad. 1. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Jangan cuma sekadar formatif, tapi betul-betul berkualitas, khusyuk karena Allah. Begitu. Bukan hanya sekedar formatif, tapi betul-betul lillahi ta'ala. Wanhar, dan berkurbanlah. Ya, berkurbanlah maknanya adalah menyembelih hewan kurban di hari nahar, yaitu hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir penghujung ayatnya mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Bapak Ibu jangan keder ya. Karena kalau kita belum bahas maka agak banyak yang keder, banyak nggak paham nih apa maknanya kok tiba-tiba sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus ya. Ini ada yang bertanya, ini kenapa maksudnya? Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maksudnya ayat ini sebenarnya adalah untuk
teguran Nabi kita Muhammad SAW diturunkan. Ayat ini teguran. Inna a'tainakal kautsar. Ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan musibah dengan wafatnya anak beliau yang masih di bawah 2 tahun. Semua anak Rasulullah meninggal dunia di bawah 2 tahun umurnya. Yang laki-laki ya, yang laki-laki. Anak laki-laki Rasulullah itu meninggalnya rata-rata, anak Rasulullah laki-laki ada 3 ya, meninggal semua. Di bawah umur 2 tahun. Ada yang 8 bulan, ada yang 1 8 bulan, dan seterusnya. Ya. Sedih Rasulullah meninggal anak ini. Ya. Dalam suara riwayat disebutkan yang meninggalnya namanya Qasim, dalam riwayat yang lain juga disebutkan namanya Ibrahim. Maka Nabi SAW sedih. Kenapa sedih? Karena orang-orang Arab berkata, abtar engkau ya Muhammad, abtar engkau ya Muhammad. Abtar maksudnya adalah terputus engkau ya Muhammad ya Rasulullah. Kalau kita bilang ya Rasulullah, kalau orang Arab bilang, kalau orang-orang kafir Quraisy kan membenci Rasulullah dengan katakan, abtar engkau ya Muhammad, abtar. Abtarnya terputus, nggak ada keturunan. Nggak punya lagi keturunan engkau ya Muhammad. Ya. Binnya udah nggak pakai bin Muhammad lagi. Gitu kan? Ya. Anak Nabi Muhammad yang dipanjangkan umurnya perempuan cuma 2, yaitu Fatimah dan Zainab. Ya, kalau Zainab keturunannya ada di Yaman, sedangkan Fatimah ada keturunannya di Irak. Ini keturunan-keturunan mereka ini biasa disebut habaib ya, zuriatul Rasul ya, keturunan Nabi gitu ya. Walaupun keturunan Nabi kalau dilihat silsilahnya lewat bin, maka nggak sampai kepada bin Muhammad. Begitu kalimatnya ya. Makanya katakan Fatimah punya anak namanya Hasan dan Husain. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya seterusnya, kira-kira gitu ya. Jadi Nabi Muhammad gak disebutkan di sini. Betul. Kalau secara nasab tidak sampai bin Muhammad, tapi secara silsilah maka sampai kepada Nabi Muhammad. Hasan, Husain adalah anak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya istri namanya Fatimah. Fatimah punya ayah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, "Inna syani'aka huwal abtar." Bukan engkau yang putus ya Muhammad ya Rasulullah. Keturunan Nabi enggak terputus sampai hari kiamat, insyaallah masih ada. Mereka yang terputus, Abu Jahal sudah tidak lagi punya keturunan. Abu Lahab sudah tidak lagi punya keturunan. Ya orang-orang kafir Quraisy enggak ada yang keturunannya mereka masih ada, enggak ada. Ini jadi ketika meninggalnya anak Rasulullah ya, putra beliau laki-laki meninggal, orang menyebut abtar sehingga Rasulullah sedih. Maka Allah berkata, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak. Nikmatnya macam-macam, ya. Nikmat turunkannya Al-Quran, nikmat diberikan pertolongan ketika perang lawan orang-orang kafir Quraisy, ya, orang bersama orang musyrik. Nikmat begitu banyak. Ya. Subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Dan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu, kenapa Allah menyebut dirinya Inna a'tainakal kautsar? Sesungguhnya kami. Kenapa Allah menyebut diri kami? Sedangkan Nabi Muhammad digunakan kalimatnya ka. Ya. Nabi Muhammad ka itu bentuknya singular, anta, ya. Engkau, ya Muhammad, gitu kan? Sedangkan inna Allahnya menyatakan dirinya kami, gitu ya. Ada yang bertanya begitu. Kami itu kan menunjukkan banyak plural gitu kan. Ya, Allah tidak banyak. Allah tetap ahad. Ya, qul huwallahu ahad, sebagaimana sila pertama dari Pancasila kita, ketuhanan yang maha esa. Gitu, itu udah sesuai dengan Islam ya. Pancasila ini luar biasa ya, sejalan dengan Islam, bahkan bisa disebut oleh para ulama Pancasila merupakan anak kandung dari Islam, kira-kira begitu. Nggak bisa dipisahkan. Inna a'tainakal kautsar. Allah menyebutkan dirinya kami yang telah memberikan nikmat kepadamu. Bukan berarti Allah itu banyak. Ya, kenapa Allah menyatakan diri kami? Karena ketika Allah memberikan nikmat kepada Nabi kita Muhammad SAW, bukan langsung dari Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala melibatkan makhluk Allah yang lain. Malaikat terlibat, makhluk Allah yang lain terlibat, para sahabat terlibat, termasuk juga makhluk lain yang lainnya, ya laba-laba terlibat. Kemudian semua makhluk Allah yang lain terlibat. Makanan minuman yang kita konsumsi juga itu makhluk Allah juga itu. Ya. Kita bisa sehat karena makan minum kita baik, sekaligus halal insya Allah, kan begitu. Olahraga juga dan sebagainya. Jadi Allah memberikan nikmat tidak secara langsung, tapi melibatkan banyak makhluk Allah. Sehingga Allah menyatakan sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu, nikmat yang banyak ya Muhammad. Masa satu nikmat Allah ambil kamu sedih? Kira-kira gitu ya. Masa satu nikmat yang Allah ambil
misalkan teman-teman ada yang sudah di PHK, ya Allah, emang sedih sih ya. Ya sedih. Ada teman-teman yang di PHK, ya Allah, sedih ya, sedih. Tapi katakan inna a'tainakal kautsar. Masih banyak nikmat yang Allah berikan. Insya Allah. Ya. Satu nikmat yang Allah ambil, sebenarnya banyak nikmat Allah yang lain. Tetap bersyukur, nggak boleh tidak bersyukur. Ya, Nabi Muhammad juga begitu. Walaupun anaknya laki-laki yang meninggal dunia, nggak lalu kemudian dikatakan orang-orang kafir Quraisy katanya abtar, dan Allah menjawab tidak abtar ya Muhammad. Mereka yang abtar, bukan kamu. Begitu ya. Maka jangan kita bersedih hati kalau mendapatkan musibah, termasuk di antara musibah COVID-19 ini ya. Masya Allah, musibah wabah ini dahsyatnya luar biasa. Nggak usah sedih. Ya, banyak nikmat yang Allah berikan. Dan jangan takut kalau wabah ini akan merenggut nyawa kita. Nggak ada wabah juga tetap mati kok. Ya. Betul kan Bapak Ibu ya? Nggak ada wabah juga kita tetap mati gitu. Adapun kemudian proses kematian banyaknya, Allah juga bisa memberikan dengan cara yang berbeda. Dengan adanya musibah gempa bumi, dengan adanya tsunami. Toh jumlahnya lebih banyak daripada itu. Bukankah tsunami di Aceh jumlahnya ada sekitar 450.000 orang meninggal dunia pada saat itu? Masya Allah. Seketika Allah berkehendak. Baik, ini yang harus kita pahami sama-sama ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jangan kita mendramatisir ketika kita mendapatkan musibah lalu seolah-olah kita sedihnya berlarut-larut. Ya, seorang istri ditinggal suaminya, Masya Allah, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya Allah, akhirnya mati juga. Matinya karena sesuatu yang nggak benar gitu loh. Nggak menerima takdir Allah gitu kan. Jangan gitu ya. Seorang istri tinggal suaminya sudah, sabar saja. Kalau dia menjadi single parent, dia bisa istiqomah membesarkan anak-anak mereka, maka kata Nabi, wanita yang pertama masuk surga siapa? Single parent. Gitu. Orang yang menafkahkan anak yatim dengan tangannya sendiri, menjaga kesuciannya walaupun dia bisa melakukan maksiat. Begitu. Kalau laki-laki ditinggal istrinya, ya nggak boleh sedih lah ya. Atau kalau laki-laki kan bisa nikah lagi juga nggak apa-apa ya. Diberlakukan boleh ya, nggak pakai masa iddah lagi laki-laki ya. Kalau perempuan kan ada iddahnya ya. Kalau perempuan ada iddah, ada masa iddahnya, harus menunggu 3 bulan ya, 3 bulan berapa hari, 3 bulan sekian hari ya, ada 3 kali masa suci. Baik, alhamdulillah kita lanjut. Nah ini salah satu Al-Quran, surat Ar-Rahman, kita sering baca ya. Kita sering baca, bahkan di masyarakat kita juga sering terbiasa baca surat Ar-Rahman sebagai wiridan biasa, seperti Al-Waqi'ah, Yasin gitu kan, kemudian juga Al-Muluk, kemudian ditambah surat Ar-Rahman dan sebagainya. Banyak orang mengamalkan ini, oke, nggak apa-apa, ini bagian dari firman-firman Allah dibaca, insya Allah semua afdal, ada fadilahnya ya. Di surat Ar-Rahman Allah berkata, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, Asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya. Ayat 13 yang berkata Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah engkau dustakan? Nikmat mana lagi? Nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, mana lagi yang engkau dustakan? Masya Allah, Masya Allah. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat Al-Quran. Bahkan pertama Allah bicara tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih ini, ya, disebutkan nikmat yang pertama adalah Allamal Quran. Al-Quran sebagai guidance kita. Bayangkan hidup tanpa aturan. Repot. Dan kita nggak boleh memaksakan diri. Ya, ada sebagian kelompok yang memaksakan diri bahwa negeri kita, coba kalau kembali kepada undang-undang pada Pancasila Piagam Jakarta ya, lebih enak mungkin ya orang Islam gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan memperjalankan syariat ya bagi orang pemeluknya. Masya Allah ya, nyaris ketuhanan dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya. Ini nyaris kalau ini berlaku akan lebih repot tentunya, akan lebih repot ya. Kenapa? Sebenarnya kita nggak perlu pakai begitu pun, kita sudah menjalankan syariat ya kalau kita taat pada Quran ya. Alhamdulillah sehari-hari pun kita sudah diwarnai dengan syariat. Ya kan? Salat syariat, mau makan baca bismillah syariat, nikah syariat, zakat syariat, semua banyak syariat. Hampir 24 jam kita berhubungan dengan syariat.
Ikhwati rahimahullah, kita lanjut ya. Jadi banyak orang mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga mendustakan firman-firman Allah, mendustakan nikmat-nikmat Allah, sehingga Allah berkata berkali-kali di surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Lebih dari 25 atau lebih dari 30 ayat ya Allah mengulangnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang manakah lagi engkau dustakan? Begitu banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, nikmat Allah begitu banyak. Sehingga dalam surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar." Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Masya Allah, ini luar biasa. Allah kata, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Kata Allah gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadamu keperluanmu. Bapak Ibu perlu makan, dikasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu perlu tempat tinggal, dikasih. Bapak Ibu perlu pasangan hidup, yang laki-laki punya istri, yang istri punya suami, dikasih. Ya kalau masih ada yang lajang di sini, mudah-mudahan cepat dikasih juga, insya Allah. Enggak bakalan enggak dikasih ya. Alhamdulillah, insya Allah ada. Semua jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kalau nggak dikasih di dunia pun tetap dikasih sama Allah di akhirat, insya Allah. Kalau kita mau bersabar ya. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala apa yang kamu mohonkan, bukan hanya Allah memberikan kepada keperluan kita, kita perlu sama Allah, kita minta dikasih. Yang dulu nggak punya tempat tinggal, sekarang punya tempat tinggal. Yang dulu nggak punya kendaraan, sekarang punya kendaraan. Karena kita minta. Yang nggak ada jodoh punya jodoh, karena minta. Jangan diam aja. Kan gitu kan? Maka Allah katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Kalau kamu hitung nikmat yang Allah berikan, maka niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena itu kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Supaya agar kamu bersyukur kepada nikmat Allah itu, fasholli, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Diperintahkan kita salat. Kita diperintahkan salat karena Allah. Itu wujud syukur kita. Jangan merasa terpaksa. Jangan merasa terpaksa kita itu sholat. Jangan merasa berat ketika kita sholat. Ingat, yang merasa berat, yang merasa sulit, yang merasa malas sholat itu adalah orang-orang munafik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkatakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah, yura'una an-nas wa la yazkurunallaha illa qalila." Dan seterusnya. Jadi orang munafik itu memang punya karakter ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ini kalau ingin mendekatkan sholat ya, merasa berat, malas. Merasa berat. Itu yang dahsyatnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mendirikan sholat karena Allah, bukan karena yang lain. As-sholli li rabbik. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga melakukan sholat qiyamul lail, tahajud ya. Tahajud salat malam, salat tahajud, di mana ya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu ya Rasulullah? Bukankah engkau juga telah dijamin masuk surga ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak, betisnya, tumitnya sampai bengkak, kakinya menahan lama berdiri, menahan lama qiyamul lailnya itu?" Maka Nabi menjawab dengan satu kalimat yang indah. Kata Rasulullah SAW, ya, "Afala uhibbu an akuna abdan syakur." Ya, kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya, "Afala uhibbu an akuna abdan syakur." Tidakkah aku boleh menjadi orang yang bersyukur ya Aisyah? Jadi Rasulullah sholat qiyamul lail sampai lama-lama, hampir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah tahajud itu, Masya Allah. Ya Allah Rabbi, dari sejak pertiga malam sampai dengan waktu subuh Rasulullah sholatnya, dia sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu bukan karena ingin mendapatkan apa? Hajatnya. Seperti kita tahajud karena ada hajat, besok mau masuk kerja, ada keperluan ini, besok ada urusan ini sehingga tahajud. Enggak, Rasul bukan untuk itu. Rasul melakukan qiyamul lail yang demikian lama karena apa? Karena syakura. Wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sholat, Rasul juga diperintahkan wanhar, untuk berkurban. Ya, berkurban, menyembelih hewan kurban di hari tertentu, yaitu hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya,
Jadi Nabi SAW diperintahkan fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Para ulama memberikan definisi wanhar ini ya, dan berkurbanlah ada kaitannya dengan salat. Salat tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak berkurban. Begitupun berkurban tidak akan diterima kalau kita tidak salat. Karena waw ini waw atof, melibatkan satu kata sebelumnya dengan kata sesudahnya, nggak bisa dipisahkan. Dan li rabbika fasholli li rabbika. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkurban ini nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, besar sekali. Karena kalau boleh dilihat dari artinya secara definisi saja, dengan sholat itu berbeda. Kalau sholat itu definisinya adalah doa. Sholat itu definisinya adalah silahul mu'minin. Pertemuan hambanya dengan Allah. Namanya bertemu kan belum tentu dekat, Bapak Ibu ya. Kita sering bertemu dengan siapa? Oh, saya kemarin bertemu sama Pak Fulan. Saya bertemu dengan Mbak Fulana. Ya. Oh, udah bertemu? Ya, ya. Dekat nggak kalian? Oh, belum. Saya cuma sekedar ketemu saja. Begitu kira-kira ya. Ya. Justru yang membuat kita dekat dengan Allah adalah berkurban, karena kurban itu asal kata dari qaruba yakrubu, kurban, kurbanan. Ya, ada qafnya didomahkan, artinya bermakna mendekat, mendekat. Ya, semakin dekat. Qarib. Ya, oleh Quran itu ada kalimat qarib ya. Seperti yang Allah katakan firman-Nya, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Qarib, dekat. Kalau lawan katanya adalah ba'id, jauh ya. Qarib itu dekat. Jadi orang-orang yang berkorban itu sebenarnya dekat sama Allah. Kalau dekat sama Allah, Masya Allah. Ya, mungkin kalau ada surat pemutus hubungan kerja juga, misalkan di sini ada orang yang punya posisi tinggi jabatannya, si A mau dipecat, tapi kalau pejabat tingginya itu tahu si dekat sama yang akan dipecat, pasti akan diminta pertimbangan. Apa masalahnya? Gitu kan. Ntar dulu, kan begitu. Kalau dekat tuh Allah ya, kalau kita dekat sama Allah akan jaga kita, gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, ini makna daripada kurban itu sendiri ya. Secara bahasa sudah berbeda dengan sholat ya. Kalau kurban menunjukkan kita dekat sama Allah, sehingga insya Allah kalau kita berkurban secara istilah menyembelih hewan tertentu di hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya. Ini jelas ya. Nanti akan kita bahas detail satu persatu. Waktunya, Masya Allah, luar biasa. Dan kurban ini betul implementasi dari ketakwaan. Kita meraih ketakwaan itu dari kurban ini. Masya Allah, apalagi di tengah pandemik COVID-19 ini ya. Banyak orang yang terdampak COVID-19 ini. Banyak orang yang terdampak dalam arti tadi teman-teman kita udah hampir berapa puluh ribu orang akan di PHK. Yang sudah di PHK mungkin sudah puluhan ribu juga, atau mungkin ribuan orang sudah di PHK. Itu baru satu company dengan kita ya. Di luar dengan company kita mungkin jauh dari itu, ratusan ribu orang di PHK. Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa. Nah, kira-kira mereka yang di PHK ini bagaimana nasib mereka? Kalau kita berkurban di tahun ini, insya Allah manfaatnya akan lebih dirasakan oleh mereka yang dalam kondisi kesulitan. Jadi itu hebatnya Idul Adha dengan Idul Fitri, berbeda. Kalau Idul Fitri kita menyembelih hewan kambing, kita potong, kita kasih keluarga kita sebagian besar, bahkan untuk kita sebagian besar, ya, untuk orang lain sedikit. Itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha kita motong hewan kambing, hewan domba misalkan, atau sapi kita potong, kita hanya ngambil sedikit, selebihnya untuk orang-orang lain. Tuh, nilainya beda banget. Yang kita berikan ke orang lain tuh banyak, gitu ya. Dan ketahuilah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang diberikan oleh kita kepada orang lain itu sesungguhnya adalah milik kita. Ya, apa yang ada pada diri kita sebenarnya akan kita tinggalkan. Ya, makanya berkaitan dengan kurban ini, Allah menyebut dengan istilah ketakwaan. Ya, orang yang takwa. Allah katakan daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah, dari kalianlah yang dapat mencapainya. Jadi ketakwaan sekali lagi nggak akan bisa berkurban kalau orang itu tidak bertakwa. Banyak orang kaya kok.
Tapi ternyata kurbannya berapa ekor? 1 kambing, Pak Ustaz. 1 kambing buat keluarga. Ya nggak bu, masa bisa 1 kambing buat 1 keluarga? Ya, nggak dibenarkan begitu Bapak Ibu ya, Masya Allah, Masya Allah. Memang ini kifayah bisa mewakili keluarga gitu. Tapi bukan berarti kemudian gugur wajibnya keluarga kita yang tidak berkurban. Nggak ada istilah begitu. Ya, gugur sunnahnya bagi mereka yang tidak berkurban, pada mereka punya uang, punya simpanan. Masya Allah, jangan seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, Masya Allah ini banyak banget ya. Kajian kita banyak banget dan para ulama berbeda pendapat dalam urusan kurban ini. Ada yang berpendapat wajib dan ada juga yang berpendapat sunnah. Sunnahnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang kuat mendekati wajib. Imam Hanafi, Imam Maliki berpendapat ini wajib. Kenapa? Karena Nabi menegaskan kepada sahabat pada saat itu, kata Rasulullah apa? Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, dia punya tabungan, dia punya simpanan, mampu untuk membelikan hewan kurban, lalu dia tidak berkurban. Kata Nabi, jangan sekali-kali dekati musolahku. Nggak main-main, Bapak Ibu. Ya Allah, nggak diakuin sama Rasulullah sebagai jamaahnya Rasulullah. Bahkan nggak boleh gabung sama Rasulullah. Bayangkan, di dunia aja nggak boleh ketemu sama Rasulullah, apalagi di akhirat, kira-kira gimana ya? Ini ngeri banget kayak gini, Bapak Ibu. Ya Allah, jangan sepelekan, karena itu nggak salah ulama berpendapat itu wajib. Memang nggak ada. Ya, bagi yang memiliki prinsip ini silakan. Bahkan di dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar. Ya, antara sholat 5 waktu dan apa kurban nih. Ya, sholat dengan kurban nggak bisa dipisahkan. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali adalah sunnah mu'akkadah. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, ada 3 hal yang diwajibkan kepada diriku, namun sunnah bagi kalian. Apa itu? Nabi berkurban wajib. Witir juga wajib. Salat witir itu salat malam ya, yang witir yang ganjil. Witir atau ganjil? Boleh 1, boleh 3, boleh 5 dan seterusnya. Itu Nabi melakukannya wajib. Dan kemudian salat 2 rakaat duha beliau itu wajib. Tapi untuk umat kata Rasulullah tidak ya. Salasun kata Nabi, salasun hunna alayya faraidu walakum tatawwu'. Begitu. 3 hal yang diwajibkan kepada diriku, namun bagi kalian umatnya Nabi sunnah ya, tatawwu' ya, yang tidak diwajibkan, yaitu an-nahar berkurban, wal witru dan witir, salat witir malam hari, wa raka'at duha dan 2 rakaat salat duha. Masih ada waktu nggak ya Bapak Ibu ya? Masya Allah nih. Waktunya udah lebih dari 30 menit. Belum apa-apa ya. Masya Allah, Masya Allah. Emang kalau ngaji cuma 30 menit agak sulit waktunya ya. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Masih ada waktu nggak kira-kira nih MC-nya, moderatornya? Saya kurang monitor. Kalau dia jam saya sih kayaknya udah 30 menit nih. Kalau diminta 30 menit selesai sudah ngajinya. Untuk saat ini. Gitu ya, Masya Allah. Boleh lanjut Ustaz? Ya. Lanjut dulu Ustaz sampai 10 menit lah Ustaz. Oke, 10 menit. Baik, kita lanjut sedikit lagi ya. 10 menit. Baik, ini tadi waktunya sudah kita lewati aja biar cepat ya. Salat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah ya Bapak Ibu. Salat, kalau sudah niat kurban, maka nanti tanggal 1 Zulhijjah sudah tidak diperkenankan lagi untuk motong kuku, motong rambut gitu ya. Bukan berarti haram ya, bukan ya. Tapi kalau memang kecuali yang rusuh yang memang terdesak darurat itu boleh-boleh saja ya, tidak menggugurkan juga, cuman dianjurkan begitu sama Nabi kalau di antara kalian berkeinginan untuk berkurban ya dari tanggal 1 Zulhijjah maka kita menahan untuk potong rambut ya, dan kemudian kuku ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ya hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 sampai tenggelamnya matahari yaitu pada tanggal 13 malamnya itu ya, di maghrib itu udah berubah hari ya, maka jangan sampai kalau kita melewati batas maghrib di tanggal 13 itu kita masih juga memotong hewan kurban untuk kurban, maka tidak lagi berlaku kurban tapi dia sebagai sedekah. Dan Rasulullah SAW berkata, wa kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Setiap hari-hari tasyrik merupakan waktu
penyembelihan, maka dikasih waktu panjang. Ini lebarannya orang Islam sedunia. Ya, orang kita Muslim, sholat ada hari raya idulnya, hari rayanya ada dua, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Cuma kalau Idul Fitri itu hari raya lokal. Maksudnya apa? Bisa jadi Indonesia dengan Saudi beda, bisa jadi Indonesia dengan Amerika beda, bisa jadi Indonesia dengan Malaysia berbeda. Bahkan di Indonesia sendiri antara Sumatera Barat, di Sumatera Barat ada yang duluan, ada di Kalimantan ada yang duluan, gitu kan ya, beda-beda. Ini Idul Fitri. Tapi Idul Adha tidak boleh berbeda. Kenapa? Karena ditandai dengan wukuf di Arafah. Ketika kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, tanggal 9 Dzulhijjah di sana menunjukkan tanggal yang tepat, tanggal 9, maka mereka wukuf di Arafah. Dan ketika mereka sedang wukuf di Arafah, kita di negeri yang lain disunahkan saum Arafah. Begitu ya. Masya Allah. Jadi gitu. Baik, kita lanjut. Wa'alaikumsalam. Jenis hewan kurbannya juga insya Allah sudah tahu ya. Lalu tadi saya katakan ya, ada orang yang mau kurban seekor domba untuk pribadi, untuk keluarga, bagaimana Pak Ustadz? Waduh, ya. Kalau memang nggak ada duit ya nggak apa-apa, tapi jangan kemudian berjustifikasi satu ekor domba atau kambing mewakili 7, nggak bisa, bukan mewakili. Apalagi mereka mengatakan atas nama 7 orang, nggak bisa, atas nama keluarga lagi nggak bisa, ya. Para ulama, jumhur ulama berpendapat juga sama. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, Hanafi semua sama pendapatnya, nggak ada berselisih mereka. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, Jabir berkata, kami haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban dengan unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Ya, kalau mau 7 orang pakai sapi. Kalau mau 7 orang namanya pakai unta, jangan pakai kambing, domba. Domba itu sendiri. Ya, untuk 1 orang jiwa. Nah, gitu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan. Rasulullah SAW menyembelih unta dengan tangannya sendiri sambil berdiri. Dan Rasul SAW di Madinah menyembelih 2 ekor kambing gibas yang putih. Maksudnya yang gibas putih maksudnya dominan ya, nggak seluruh putih, nggak semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi menyembelih hewan setiap tahun, hewan kurban setiap tahun. Dan jumlah yang dipotong Rasulullah banyak banget. Pernah Rasulullah menyembelih 60 hewan kurban. Bayangin tuh, kayaknya Rasulullah kayak gimana ya, Wallahu Akbar, dahsyat ya. Dan itu sebagian dipotong Rasulullah dan dibantu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, ikhwatullah. Kemudian ini juga pernyataan dari seorang ulama ahli hadis, Ibnu Hajar Asqalani ya. Ini seorang ahli hadis, ya, beliau menulis dalam sebuah kitabnya ya. Kata beliau, seekor kambing maupun domba itu memadai untuk korban 1 orang saja berdasarkan kesepakatan ulama, tidak untuk lebih dari 1 orang. Pendapat ulama muhaddisin Ibnu Hajar Asqalani. Jadi nggak bisa dong, ya. Ya kalau memang nggak sanggup, saya potong, ya nggak apa-apa, ya. Potong buat dirinya, ya. Ya Allah, saya ini memotong domba tahun ini cuma bisa 1, ya Allah. Ini buat aku dan buat keluarga aku. Gitu kayak Nabi kan motong begitu ya. Tapi Nabi bukan motong 1, Bapak Ibu, ya motongnya banyak. Dengerannya buat 1. Rasul motongnya banyak, bukan 1, gitu ya. Masya, 1 buat dirinya, 1 buat keluarganya. Keluarganya yang siapa? Yang belum sempat berkurban, kali bisa jadi dimaksudkan, ada ulama yang berkatakan kali ini, kali-kali. Nggak pakai kali ya. Ulama ada yang berkata, ya, istri Rasulullah SAW meninggal dunia kan belum sempat berkurban. Siapa itu? Khadijah, ya. Bahkan ada yang berkata ini buat istrinya juga, buat keluarganya juga, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu, termasuk juga buat anak-anaknya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini juga pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah Ali bin Abi Thalib biasa setiap tahun berkurban 2 ekor kambing, yang 1 buat Rasulullah, 1 buat dirinya. Coba bayangin, ini bukan untuk banyak orang ya. Bukan untuk banyak orang, saudara ya. Nabi SAW ini begini ya, dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan Ali menyembelih 2 domba, yang 1 atas Nabi dan Muhammad SAW, atas nama Rasulullah. Memotong Allahumma hada ya an Rasulullah ya, almarhum tentu saja sallallahu alaihi wasallam, buat Rasulullah, yang 1 buat dirinya. Dia potong 2 ekor
Domba buat satu buat dirinya, satu buat Rasulullah, begitu. Ya nggak bisa buat satu. Ya, makanya jangan cuma satu hadis yang diambil, Bapak Ibu ya. Kumpulin semua hadisnya. Ya kita belajar. Kalau kita belajar ilmu hadis begitu. Ya bukan untuk diri sendiri. Jangan cuma satu dalil lalu menjadi referensi, nggak bisa. Kan ada dalil yang lain diterangkan. Nah, kalau kita ngambil satu ayat aja juga nggak boleh kok. Misalkan satu ayat kita ambil jadi dasar. Fawailul lil musallin. Artinya fawailul lil musallin artinya? Fawailul lil musallin artinya apa? Bu? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Terus kita ambil tuh satu ayat tuh. Udah pakai aja ayat itu. Celakalah orang-orang yang sholat. Akhirnya orang-orang pada sholat nggak? Enggak. Karena cuma satu ayat yang diambil. Mana ayat itu masih nyambung. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, dan seterusnya begitu. Ya, jadi ayat jangan dipakai satu dasar kemudian menjadi sumber ya. Kita lihat bagaimana ulama mengumpulkan banyak dalil kemudian bisa menjadi sumber hukum. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk yang mati tadi Ali bin Abi Thalib juga melakukannya. Begitu pun para ulama-ulama juga berpendapat sama ya, untuk amalan amaliyah yang bersifatnya maliyah itu bisa untuk orang yang sudah wafat ya. Orang tua kita, saya juga punya ayah ibu selama saya kecil sampai saya dewasa, sampai mereka meninggal dunia, saya belum menemukan dua orang tua saya menyembelih hewan kurban. Belum pernah berkurban. Masya Allah. Bayangkan seorang anak yang sudah sebesar ini, Allah karuniakan pada kita rezeki yang alhamdulillah luas, begitu. Masa kita tidak mau berkorban untuk ayah dan bunda kita yang kita cintai? Allahu Akbar. Kita berikan hadiah padanya. Sebagaimana juga seorang anak yang saleh, dia menghajikan ayah ibunya yang sudah meninggal. Ya, silakan. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan mengkodok saumnya. Masya Allah luar biasa. Membayar fidyahnya, membayar hutangnya, dan seterusnya. Padahal udah meninggal. Ya kan? Nggak ada istilah putus. Ya. Kalau udah meninggal dunia, dia punya hutang piutang, maka siapa yang bayar? Nggak bisa bayar dong tuh orang. Orang meninggal, yang hidup. Nggak punya harta, ya nanti nyicil. Saya anaknya, saya akan bayar nanti. Kalau saya gajian besok, saya akan bayar ya. Gitu. Udah meninggal boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, ada aja orang zaman sekarang gaya bener, sok pinter gitu kan gitu ya. Nyalain orang yang buat orang meninggal kok nggak boleh, gimana sih? Ya, kalau nggak sepakat silakan gitu, tapi jangan menyalahkan yang berkorban untuk yang sudah wafat. Ya, silakan aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Bahkan lebih banyak, lebih bagus kita berkorban untuk saya, untuk ibu saya dengan buat bapak saya yang almarhumah ya. Kemudian juga buat saudara kita yang lain. Masya Allah banyak banget. Kurban berapa? Tahun ini 2 sapi. Banyak amat Pak, buat 17 keluarga. Buat 14 keluarga. Banyak sekali disebutin namanya. Ada almarhum. Wah, almarhumnya disebutin juga alhamdulillah. Ayah saya, ibu saya nggak pernah saya tinggalkan. Begitu. Setiap tahun sebagaimana Ali bin Abi Thalib setiap tahun buat siapa? Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW perlu. Ya, Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita agar kita juga bukan hanya peduli kepada orang yang hidup saja, tapi peduli juga dengan yang sudah wafat. Karena itu Rasulullah SAW setiap khutbah beliau berkata, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nabi mohon kepada Allah ampunilah dosa-dosa kaum muslimin, orang-orang beriman, orang-orang Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Gitu. Ya, nggak ada istilah kemudian terputus mereka. Mereka yang terputus nggak bisa ngasih apa-apa sama kita yang hidup. Tapi yang hidup kan bisa, gitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu kita pahami juga ya dengan baik. Baik, Allah berkaitan dengan materi kita juga, ya. Kita harus tahu sama-sama bahwa filosofinya kurban ini kan yaitu pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sesungguhnya kurban ini sejak manusia pertama pun sudah ada, ya. Siapa itu? Habil dan Qabil ya. Itu sudah berkurban juga gitu. Kurban ada yang diterima, ada yang ditolak. Maka begitu. Kurban kita juga bisa ditolak, bisa diterima. Makanya Allah SWT berkata, tidak akan diterima kurban kalau tidak didasari dengan ketakwaan. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin memberikan gambaran bagaimana ya berkurban di saat puncak kebahagiaan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya,
Nabi Ibrahim AS itu orang yang boleh dikatakan orang menyebutnya dulu hampir yang namanya nggak punya anak namanya apa, mandul gitu ya. Waduh, luar biasa. Ya. Baru punya anak beliau ini di umur 86 tahun. Bayangin Bapak Ibu umur segitu baru punya anak. Masya Allah. Dan setiap saat beliau banyak berdoa, Rabbi habli minas solihin. Minta dianugerahkan anak ya Allah. Aku mohon kepadamu berikan kepada kami anak yang soleh ya Allah. Minta siapa? Nabi Ibrahim AS kepada Allah. Namun, ya sekali lagi ini puncak kebahagiaannya yang luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 86 tahun anaknya yang sangat lucu, sangat baik, sangat ganteng, sangat luar biasa. Bahkan disebutkan sebagai gulam halim, anak yang sabar. Masya Allah. Siapa itu? Ismail alaihissalam. Ya, Masya Allah, luar biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, sampai Allah katakan fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Masya Allah, yaitu Ismail alaihissalam. Sayangnya di puncak kebahagiaan itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya. Masya Allah. Nah, ini beratnya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim sampai diberikan reward oleh Allah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin. Kenapa? Karena telah berhasil. Berhasil apa? Telah berhasil bagaimana dia menjadi hamba Allah yang produktif. Ya. Kerjanya itu betul luar biasa. Pagi, siang, sore, malam, dan luar biasa. Tanpa lelah. Dan semuanya dilakukan dalam rangka loyal kepada Allah. Semua dilakukan dalam rangka sabar kepadanya. Ini kisah yang menarik. Ya. Ketika Allah SWT berfirman di surat As-Saffat, ya, ayat 102, Allah berfirman, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, sudah mulai dewasa, sudah mulai balik, barulah berusaha bersama-sama Ibrahim, hidup bersama Ibrahim. Ya. Lalu Ibrahim berkata pada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Masya Allah. Ya. Itu orang tua yang sopan, yang santun, sama anak yang gak galak-galak banget. Gitu ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nggak otoriter, ya kan? Ya. Kan orang yang otoriter pasti nggak disukai lah ya. Yang otoriter kan itu kan temannya setan. Itu nggak boleh otoriter ya. Memimpin nggak boleh ke otoriter. Gitu kan? Ditanya bagaimana pendapatmu? Mungkin kalau anak zaman sekarang juga kalau nggak sabar kan repot juga, ya. Kamu mau nyembelih saya, bah, gitu. Bapak mau nyembelih saya. Juga bapak yang saya sembelih kan gitu. Bapak yang udah tua kan gitu. Ya enggak ya, tapi Nabi Ismail alaihissalam ketika ditanya seperti itu jawaban beliau apa? Wahai bapakku, kerjakanlah, ya. Yang diperintahkan Allah kepadamu itu, insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Karena ini apa? Karena perintah dari Allah SWT. Ini ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim AS. Amrul ibtila, ya, perintah ujian yang sangat berat, yaitu untuk menyembelih anaknya sendiri. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kata Allah SWT, wa qadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan. Disinilah syariat penyembelihan kurban domba, kambing, ya, sapi, dan kemudian unta, ya, karena memang Allah ganti dengan makhluk lain yang namanya sesembelihan tadi, ya, bukan menyembelih manusia. Islam tidak dibenarkan untuk menyembelih manusia. Nah, ini baru Allah Subhanahu wa taala memberikan suksesinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan kerja kerasnya, dengan kerja cakapnya, dengan kerja yang sempurna sebagai hamba Allah. Ya, Allah berfirman, ini terakhir, ya. Allah berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Bapak Ibu di kantor juga ada perintah dan ada larangan, ya. Ada MOU, ya. Memorandum of Understanding. Kita punya ikatan dengan kantor, kita punya ikatan dengan tim. Begitu ya. Apa yang dilakukan, apa yang dilarang,
maka kita tinggalkan. Apa yang diwajibkan, maka kita kerjakan. Insya Allah kalau begitu bagus sekali, termasuk teamwork yang kita lakukan. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya, dikerjakan semua Nabi Ibrahim. Dan Allah berfirman, kata Allah SWT, qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku hendak menjadikan kamu wahai Nabi Ibrahim pemimpin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, itu orang yang produktif gitu Pak. Kalau sekarang jadi anak buah bagaimana ya, mudah-mudahan bisa gantiin atasan saya. Gitu ya. Ya, nanti atasannya diganti lagi, jadi terus meningkat. Jadi ada keinginan untuk produktif, bisa meningkatkan karirnya. Tidak mungkin kita meningkatkan karir posisi kalau pekerjaan kita tidak sempurna. Kerja harus keras, bukan hanya keras, tapi kerja harus cakap, berkualitas. Tidak cukup pula kerja juga harus ikhlas. Nggak cukup juga karena kita perlu kerja puas, hasilnya dilihat orang lain. Begitu. Karena Nabi Ibrahim dilihat oleh Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim melakukan pekerjaan yang ikhlas, bagaimana Nabi Ibrahim melakukan tugasnya dengan baik, dengan kerja keras, kemudian juga Nabi Ibrahim juga melakukan pekerjaannya, tugasnya dengan tuntas, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga melakukan pekerjaannya dengan puas tugasnya. Maka Allah SWT memberikan ganjaran yang sangat besar, yaitu qala inni ja'iluka linnasi imama. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah berjanji akan memberikan kepadanya kepemimpinan, Nabi berkata, Nabi Ibrahim, qala wa min dzurriyyati. Jangan aku aja yang kau anugerahkan pemimpin ya Rasulullah. Wahai Allah SWT, ya, jangan kau berikan kepadaku saja kepemimpinan ini ya wahai Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi berikanlah kepemimpinan itu juga pada keturunan kami, anak keturunan kami. Jadi betul-betul dia produktif banget tuh, bagaimana mencetak ya karyawannya untuk produktif, apalagi yang sudah aktif di pengajian, gitu ya. Kalau bisa yang aktif pengajian tuh bisa sinergi gitu loh. Jangan dipegang orang yang nggak aktif ngaji begitu. Paham nggak Bapak Ibu ya? Udah aktif pengajian, inilah saudara kita, ini harus kita perjuangkan supaya orientasinya sama, yaitu ikhlas, ya kan, melayani, kemudian juga kerja keras, kerja tuntas, kerja yang hasilnya memuaskan orang lain. Kenapa? Karena ini adalah ibadah, begitu. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam sampai diperintahkan untuk menyembelih anaknya sekalipun, ya, ini merupakan tugas yang sangat berat. Sekali lagi, dasarnya bukan orientasi dunia. Keikhlasan itu menunjukkan orientasi akhirat. Dia lebih cinta Allah. Dan Allah tidak akan mencelakakan hambanya. Setiap perintah Allah pasti manfaat buat dirinya. Dan setiap larangan Allah pasti celaka, bahaya buat dirinya. Karena itu tinggalkan. Jadi Allah perintahkan pasti adalah yang baik buat dirinya. Buat kita semua. Setiap Allah larang pasti itu buruk buat kita, karena tinggalkan. Maka subhanallah luar biasa, ya. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli zalimin, dan seterusnya. Saya rasa cukup, insyaallah udah lebih dari 10 menit. Saya cukup, insyaallah sudah menjelang maghrib juga insyaallah ya. Mungkin kalau ada waktu tambahan tentang jawab dipersilakan. Demikian, kurang lebih maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Nur Rahman. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang sudah menyiapkan pertanyaan. Dipersilahkan Bapak, Ibu, sudah dimulai sesi tanya jawab, Bu, Pak. Mangga, silakan yang punya pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita atau di luar, silakan saja. Di luar materi juga monggo ya, silakan. Jangan sungkan. Jangan disimpan. Ya, Ustadz, izin Ustadz Silakan. Mau tanya Pak Ustadz? Mangga. Izin bertanya Pak Ustadz. Mangga, silakan. Dari Pak siapa? Surya. Pak Iwan Surya ya. Surya. Ya, mangga silakan Pak Surya. Panggil Surya tenggelam di sini Pak Ustadz. Masya Allah. Mangga Pak Surya. Ya Pak Ustadz, berkaitan dengan materi kita, yaitu Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah kan jatuh di tanggal 31. Volumenya kecilin dulu di sana. Ya. Di 31 Juli, hari Jumat ya, tepatan hari Jumat.
Dan kita juga melihat dari sisi waktu di hari Jumat ini kan cukup singkat ya Pak Ustadz ya, karena ada sholat Jumat. Jadi pertanyaan saya, apakah kalau misalkan di suatu masjid ini banyak nih hewan kurban ya kan, sehingga kayaknya tidak mungkin untuk diselesaikan potong di hari Jumat, malah diselesaikan mungkin di hari berikutnya, di hari Sabtu. Padahal kan kita mencari berkahnya nih Pak Ustadz. Kira-kira mohon pencerahan aja nih Pak Ustadz, apakah memang tetap kita jalankan aja di hari Jumat sampai mungkin sampai malam kita potong gitu kan? Apakah nggak apa-apa nih dipotong di hari berikutnya? Padahal kan kalau lihat dari sisi berkahnya kan lebih enak di hari Jumat nih. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, bagus. Langsung dijawab ya. Baik, karena waktunya cuma sedikit saya harus menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Pertanyaan bagus dari Mas Surya berkaitan dengan hari raya Idul Adha tahun ini. Insya Allah kalau tidak ada perubahan bertepatan dengan hari Jumat, ya, hari Jumat, di mana hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa hari Jumat itu, jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka sholat Jumat yang bersifat khutbah dan sebagainya ini, ya, berapa pendapat jamaah, mendapat imam-imam ahli sunnah wal jamaah, begitu maksud saya, mereka sebagian besar mengatakan tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat Jumatnya, begitu ya, kalau memang bertepatan dengan Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Tapi pendapat ini sangat sedikit ya, karena pendapat sebagian besar mazhab Imam Syafi'i Jumat tetap Jumat, begitu ya. Yes, oke. Jadi yang pertama itu ada ikhtilaf dalam masalah ini ya, sebagian ada yang mau Idul Adha aja sudah, karena itu sudah mewakili sholat Jumat, yang khutbahnya gitu ya, sehingga Jumatnya hanya diganti dengan sholat zuhur, sehingga itu bisa melakukannya di hari yang sama untuk kurban langsung gitu ya. Namun sebagian besar di negeri kita tetap Jumat. Ya. Maka sebaiknya ya kalau jumlahnya tidak memungkinkan untuk selesai jam 11, begitu kan? Jumlahnya misalkan banyak ya nggak mungkin selesai sampai jam 11 atau jam 10 begitu kan. Maka sebaiknya ditunda di hari tasyrik begitu ya, atau mau dilanjutkan atau mau dipotongnya setelah Jumatan bagaimana? Nah, itu juga boleh aja kan gitu ya, nggak dilarang dipotong sore sampai malam, nggak masalah kok ya. Yang masalah itu kalau sudah malamnya udah bukan hari tasyrik. Kalau masih tasyrik nggak apa-apa gitu kan, sampai ini boleh-boleh aja, tapi masih hari tasyrik ya nggak apa-apa. Kalau di luar ya tasyrik nggak boleh gitu ya. Maghrib yang udah tanggal apa namanya, tanggal 14 misalkan Zulhijjah, maka tidak boleh. Ini kan masih tanggal 10 ya. Boleh saja. Di kondisional saja gitu ya. Mau motong yang pakai pendapat yang pertama tadi, mau motong karena sudah tidak perlu Jumatan lagi, ya cuma zuhur saja, maka itu lebih bagus untuk melaksanakan di hari raya, karena di hari raya Idul Adha itu yang paling sempurna ibadahnya adalah mengalirkan darah hewan kurban. Itu yang paling bagus, ibadah tidak ada duanya itu ya di hari itu. Kemudian berikutnya, kalau ternyata kita tetap hari Jumat tetap sholat Jumat, maka ya kita estimasi saja, kalau memungkinkan selesai di siang hari sebelum Jumat ya alhamdulillah. Kalau disepakati mau menyelesaikannya di setelah Jumat ya boleh juga gitu. Atau mau diundur bagaimana ini ya? Option yang ketiga adalah ya udah besok aja ditasik deh. Nah, itu juga no problem. Ya, tanggal 11-nya boleh, tanggal 12-nya boleh, tanggal 13-nya juga boleh, karena tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan sampai malam, sampai waktu matahari tenggelam di tanggal 14 itu adalah hal yang sudah tidak diperbolehkan untuk kurban. Kalau masih ada yang berkurban, maka nilainya adalah sedekah, bukan kurban lagi. Gitu ya. Silakan. Masih ada waktu. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Baik, terima kasih. Kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan, dibuka satu pertanyaan lagi, Pak, Bu. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, Pak, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya aja Ustadz, kalau misalnya kita berkorban. Dengan Pak siapa nih? Pak Miska. Pak Muska. Pak Muska ya? Iya. Kalau kita mau berkorban, tapi tempatnya kita tidak maksudnya berkorban tidak di domisili, apakah tetap
sah, Pak Ustadz. Agak keras suaranya, Pak. Suaranya agak keras. Oh iya, kalau misalnya kita mau berkurban, tapi karena melihat katakanlah di daerah sana lebih banyak yang membutuhkan, jadi kita menitip istilahnya kurban, tapi kita tidak menyaksikan langsung pada saat pemotongannya, apakah itu tetap masih bisa sah ininya berkurbannya, Ustaz? Pak Ustaz, Iya, bagus. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Cukup ya, 2 pertanyaan ya. Tadi Pak Muska ya? Muska, Pak. Iya. Pak Muska ya, baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaan-pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in amma ba'd. Berkurban ya. Boleh nggak kita melakukan kurban pemotongan di tempat lain, dititipkan karena tempat lain itu jauh lebih perlu, begitu kan? Namanya juga jauh lebih perlu. Berarti itu lebih prioritas sebenarnya. Ya. Kalau Rasulullah SAW menyarankan kepada kita untuk melihat, gitu kan? Menyarankan kepada kita, ya memang kondisinya normal, semuanya baik semua. Nggak butuh-butuh banget tempat lain, udah enak aja, semuanya enak semua. Karena memang pada saat Rasulullah menjadi khalifah, menjadi pemimpin itu kan betul-betul makmur, sejahtera, gitu kan. Luar biasa. Ya masyarakat semua merasakan kenikmatan kehadirannya Nabi kita Muhammad SAW dan mereka mendapatkan perlakuan yang adil daripada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tidak ada yang bahkan orang-orang kafir, orang Yahudi pun diperlakukan adil, merasa semuanya tentram. Ya, maka Nabi bilang ikutlah kalian, gitu, melihatlah gitu. Tapi kalau itu akan merubah, akan mempengaruhi niat kita, sebaiknya tidak. Karena sebagian besar orang kalau disebut namanya aja sudah mempengaruhi niatnya. Ya, apalagi ngelihat, oh itu dewan saya tuh, ya dia ngomongin, akhirnya kita nanti tambah hilang keikhlasannya. Bukankah Nabi SAW bersabda, ya kita bersedekah jauh lebih baik ketika kita memberikan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Begitu kan? Itu lebih bagus gitu. Ya, jadi kalau pertanyaannya kalau di tempat lain lebih prioritas, itu lebih bagus, Pak. Gitu, itu lebih bagus. Ya, inilah butuhnya ada lembaga amil yang akan mendistribusikan zakat atau mendistribusikan hewan kurban supaya rata di seluruh daerah. Ada satu daerah, misalkan saya sebutkan satu di Pondok Indah, misalnya satu masjid itu luar biasa banyak banget gitu kan, sampai misalkan 100 ekor sapi gitu kan, luar biasa. Atau misalkan ada 200 ekor kambing gitu. Sementara di tempat-tempat lain ya Allah satu masjid cuma satu sapi. Penduduknya jauh lebih banyak dari di situ. Ya Allah ya Rabbi, mau pamer-pameran gitu kan? Nggak usah. Ya, itu bisa salurkan ke tempat lain. Maka kalau saya pernah khutbah juga di daerah Bintaro, ini banyak banget Pak di sini sapinya, dombanya. Ya, di tempat saya baru ada 3 ekor kambing Pak, gitu. Langsung tuh ketua yayasannya ketemu ke saya, oke Ustaz, saya bisa kirim 7 ekor kambing deh Pak. Ah, itu baru cocok kan begitu kan, disalurkan ke tempat yang lain yang membutuhkan, itu yang benar, gitu. Ya, karena manfaat kita akan dirasakan, bukan karena Nabi SAW bersabda, ya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat buat orang lainnya itu terasa, dirasakan manfaatnya. Kalau orang-orang yang sudah banyak makan daging di wilayah kita udah cukup banget, ngapain kita motong di situ? Bisa di tempat lain perlu kita bagikan, gitu ya. Jadi memang itu yang penting. Kalau dibilang sah, wah bukan sah lagi, justru itu yang utama, yang penting. Begitu ya. Justru kalau dia motong di daerahnya berlebihan sehingga numpuk di situ tidak merata, ini tidak sesuai dengan syariat. Kalau mau ikuti syariat, lihat pemerataan. Gitu. Kalau mau lihat syariat, jangan separuh aja. Mau dilihat doang. Gitu. Melihatnya juga tidak wajib, juga tidak sunnah. Bahkan kalau mempengaruhi keniat kita untuk nanti riya dan sebagainya, itu jadi haram kita melihatnya. Jadi kita melihat hewan kurban yang kita disembelih, karena kita akan merubah niat kita, itu haram kita jadi melihat. Kenapa? Kita akan merubah niat kita menjadi riya. Gitu. Kalau itu akan berbahaya terhadap riya, maka lebih baik kita tinggalkan. Kita kasih aja deh. Udah kasih oper-oper. Satu di sana, satu di sana, satu di sana. Alhamdulillah semua kami sudah salurkan Pak. Gitu. Masjid ini udah apa tak? Oh, di sini ada 10 ekor. Alhamdulillah cukup Pak. Di tempat lain saya lihat baru 1 ekor kambing, sapi gitu kan. Ya, bagi rata semuanya bisa kebagian. Alhamdulillah. Bagus. Ya, insyaallah. Baik, cukup ya? Insyaallah ya. Baik, terima kasih Pak Muska dan juga Pak Ustadz Nur Rahman. Selanjutnya sudah akan saya tutup ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya karena sudah mendekati waktu maghrib.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Nur Rahman Abu Hana atas tausiah yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ian, Pak, untuk menutup kegiatan pembinaan rohani pada sore hari ini. Kepada Pak Ian dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Riris, terima kasih Pak Ustadz, rekan-rekan semua atas perhatiannya. Ya, ini sepertinya kalau dibuka forum nih bisa berjam-jam lagi nih Ustaz, ya. Mungkin ini menandakan emang forum pengajian seperti ini harus waktunya lebih konsisten Ustaz ya. Lebih banyak waktunya. Nanti coba kita atur biar teman-teman terpuaskan gitu ya. Terpuaskan rasa ingin tahunya dijawab oleh orang yang sangat berkompeten gitu Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz atas tausiahnya, atas pencerahannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya lebih konsisten biar teman-teman juga terpuaskan lah dari saya sampaikan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih ya semuanya, Mbak Riris. Terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ian. Alhamdulillah telah sampai kita di penghujung acara. Saya undur diri, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan nikmat rezeki yang berlimpah, yang halal, yang berkah, supaya kita setiap tahunnya bisa berkurban. Amin ya robbal alamin. Amin. Saja saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, semuanya sampai ketemu lagi insya Allah.